Manfaat kebijakan secara dominan dinikmati oleh kelompok elit politik, sementara pembiayaannya bersumber dari APBN yang digunakan untuk kepentingan distributif. Serta estimasikan pola semacam ini sebagai regressive redistribution, yaitu kondisi ketika kebijakan negara justru mendistribusikan manfaat lebih besar kepada kelompok dengan status sosial ekonomi dan daya tawar politik yang lebih tinggi. Dari sudut pandang keadilan fiskal, kondisi ini menunjukkan APBN tidak berfungsi sebagai instrumen korektif ketimpangan, melainkan menjadi mekanisme transfer fiskal dari masyarakat luas kepada kelompok terbatas. Sebagaimana dikemukakan oleh Aaron Wildowski, anggaran negara merupakan dokumen kebijakan yang mencerminkan prioritas nilai dan pilihan publik. Oleh karena itu, alokasi fiskal untuk pensiun non-kontributif elit politik sulit dipertanggungjawabkan secara keadilan fiskal dan rasionalitas kebijakan. Analisis ini relevan dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena prinsip kemakmuran rakyat menuntut agar kebijakan fiskal adil, proporsional, dan berpihak kepada kepentingan publik luas, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Bagian 3, policy drift dan keadilan fiskal antar generasi. Yang mulia, secara historis dan institusional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 merupakan produk dasar 1945 ketika desain ketatanegaraan dan prinsip akuntabilitas fiskal belum berkembang seperti saat ini. Dalam teori kebijakan publik, Jacob Hacker menyebutkan bertahannya kebijakan lama dalam konteks institusional yang telah berubah sebagai policy drift, yaitu kondisi ketika kebijakan tidak diperbaharui meskipun terjadi perubahan signifikan dalam struktur konstitusional, sosial, dan ekonomi. Salah satu dampak paling serius dari policy drift adalah ketidakadilan fiskal antar generasi. Skema pensiun DPR RI menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang satu diputuskan oleh satu generasi elit politik, dua manfaat dinikmati secara langsung oleh kelompok terbatas, tetapi tiga bebannya dialihkan kepada generasi pembayar pajak berikutnya. Dalam pemikiran James Buchanan, kondisi ini merupakan bentuk democratic deficit karena generasi masa depan menanggung keputusan fiskal yang tidak pernah mereka setujui. Nicholas Barr dan Peter Diamond menyebutkan kewajiban semacam ini sebagai implicit public debt, yaitu utang fiskal tersembunyi yang menggerus keadilan antar generasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Domenico Maggio, situasi ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi kebijakan. Ketika suatu kebijakan tetap berlaku secara formal, tetapi kehilangan legitimasi. Bagian 4, fiskal, moral hazard, dan crowding out. Yang berdasarkan data yang terungkap dalam proses persidangan, beban pensiun DPR RI mencapai sekitar 226 miliar rupiah per tahun yang seluruhnya ditanggung oleh APBN. Menurut kebijakan yang memberikan manfaat fiskal besar tanpa kontribusi menciptakan moral hazard. Manfaat tidak menanggung risiko fiskal dari kebijakan tersebut. Lebih jauh, teori crowding out effect dalam ekonomi publik menjelaskan bahwa kewajiban fiskal yang bersifat permanen mengurangi ruang fiskal bagi belanja publik yang lebih berdampak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Mark Bovers, skema ini menciptakan weak accountability linkage, yaitu terputusnya hubungan antara kinerja pejabat publik dan manfaat fiskal yang mereka terima. Bagian 5, rekomendasi kebijakan titik 2, policy redesign berbasis keadilan fiskal. Yang mulia, dalam teori kebijakan publik, respon terhadap kegagalan kebijakan bukanlah penghapusan hak, melainkan policy redesign, yang berlandaskan keadilan fiskal, rasionalitas kebijakan, dan keberlanjutan fiskal. Mengacu pada kajian OECD serta pemikiran Nicholas Barr dan Peter Diamond, reformasi sistem pensiun yang lebih 1. Penerapan skema pensiun berbasis kontribusi. 2.